Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pemilik tempat kopi di Bogor. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya Utamira Farafifah. Saya Nabila Musdalifah. Dan ini pemilik kopi siapa nih? Iya, nama saya Gifar Sudali Prayoga. Iya. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada siapa dipanggilnya? Joni boleh, Gifar juga boleh. Oh, kepada Ajoni. Gimana struktur pembagian organisasinya di salah satu tempat kopi ini? Ya, strukturnya sih kita mulai dari dapur dulu nih, dari kitchen. Ya. Di kitchen itu ada head chef, Ya. dan di bawah head chef itu ada chefnya. Nah, masing-masing struktur departemen chef itu head chefnya memegang satu chef. Iya. Jadi chefnya itu terdiri dari 3. Oh, 3. Dan head chefnya itu 1. Oh. Oke, terus kita langsung ke bar. Di bar kita itu di bar ada 5 orang. Nah, 1 itu ada head bar. Tapi di setiap shift nanti ada kapten yang untuk mengatur. Di sini kita pakai 3 shift. Jadi shift pagi itu terdiri dari 2 orang. Nah, dari 2 orang itu tetap ada kapten 1. Tapi head bar tetap sama gitu, yang mengatur keseluruhan. Jadi setiap shift itu ada kaptennya 1. Terus dari departemen service kita baru ada 2. Oh. Tapi itu dia masih freelance gitu. Freelance itu kita ngambil dari yang mau magang-magang aja gitu. Oh. Terus kita kerja sama BHI untuk mengambil freelance di departemen departemen service gitu. Jumlah keseluruhan pegawai ada berapa di sini? Ada 10 orang. Budaya. Iya. Seperti apa budaya organisasinya di sini? Ya, budaya di sini sih yang penting pertama dia datang minimal 5 menit sebelum jam masuk. Kita di sini 9 jam kerja, 1 jam istirahat. Tapi 1 jam istirahatnya itu fleksibel. Jadi ketika emang lagi sepi dia boleh memakai istirahat gitu. Jadi jam-jam prodi tertentu tidak boleh istirahat kecuali kalau lagi waktunya sholat gitu. Kita memberi kebebasan gitu. Terus dari apa lagi nih Cayang? Aturannya apa lagi ya? Kalau ya pokoknya dibagi sih. Shift pagi itu nanti dia yang datang untuk bersih-bersih. Oh, iya. Kalau shift malam dia yang closing, itu dia yang membereskan. Untuk membereskan seperti misalnya angkatin gelas, nyuci gelas-gelas lah yang kotor-kotor. Nah, bagian pagi nanti dia yang ngepel, yang nyapu, yang segala macam buat siram tanaman. Budaya yang di bar itu seperti apa? Budaya yang di bar itu seperti apa? Jadi gini, mereka datang harus mengecek stok. Nah, pertama yang shift pagi itu harus mengecek stok apa aja yang kurang. Jadi nanti yang malam itu dia memberitahukan kepada yang pagi stok ini sekian. Nanti yang pagi itu mengecek. Nah, nanti ketika shift middle, nah 1 itu shift middle itu nanti dia yang cek keseluruhan. Dari jam segini sampai jam sekian, misal dari jam 9 kita kan bukan dari jam 9. Nah, nanti yang shift middle itu masuk jam 12. Nah, dari nanti yang jam 12 itu dia mengecek keseluruhan apa aja yang udah habis barang-barangnya. Nanti ketika shift sore datang, shift malam nih, shift closing jam 3, nanti shift middle itu yang memberitahukan kepada shift malamnya itu gitu. Ini sekian. Nanti setelah si pagi pulang baru dia menulis stok yang baru masuk. Biasanya kita supplier itu datang jam 3 sore gitu. Apakah peraturan di kitchen sama di bar itu sama atau berbeda? Hampir sama, tapi lebih berat di kitchen karena di kitchen itu harus menghitung stok-stok makanan dan stok-stok keseluruhan bagian ini kayak piring, kayak gelas gitu kan, kayak sendok, garpu, semua. Kalau bagian bar itu tidak ada seperti itu gitu. Terus bagian bar juga yang Kak, gimana sih identitas dari tempat kopi ini? ya, identitasnya pertama nih ya. Sebelum sisi kiri yang di sini nih, yang di Jalan Ahmad Sobana nomor 27, kita itu sebelumnya pernah membuka di stasiun di pinggir jalan. Nah, itu tuh kita buka dari jam 4 subuh sampai jam 8 pagi. Kita di sana sempat sebulan. Setelah sebulan akhirnya kita pindah ke menyewa kontrak di dekat Jalan Ahmad Sobana juga nomor 31A. Setelah setahun di sana karena ya begitulah ada problem segala macam, akhirnya kita membangun. Setelah setahun di sana akhirnya kita
membangun di tempat yang sekarang ini 5 tahun. Kenapa bisa pindah-pindah gitu? Kenapa bisa pindah-pindah gitu? Pertama kita sih merintis ya dari awal karena nggak bisa mungkin langsung seperti ini gitu. Jadi emang yang tadi saya ceritakan dari yang stasiun itu kita mengumpulkan modal. Setelah modal cukup untuk menyewa tempat, akhirnya kita menyewa tempat yang lebih layak gitu. Ada tempat rukonya. Setelah setahun berjalan di sana, karena memang problem di sana, bukan karena apa-apa, jadi kita akhirnya memutuskan untuk pindah di sini. Dan yang membedakan sisi kiri dengan tempat kopi lain apa? Nah, kalau sisi kiri ini yang sekarang ya, kenapa bisa membedakan dengan yang lain? Karena kita fokus di makanan. Tapi makanan juga kita grill-grillan gitu, American style gitu. Jadi ya kita ada burger, ada steak, ada hotdog, ada iga bakar kayak gitu. Nah, boleh lah bakar-bakaran lah pokoknya gitu kan. Jadi kita sandingin. Kalau untuk rekomen makanannya di sini tuh apa Kak? Makanan di sini kita rekomennya ada 3 sih, tapi yang lebih sering itu burger. Burger itu sear burger. Yang membedakan sear burger dengan yang lainnya, kita memakai pakai dice. Dice itu ya daging dice meat dice lah pokoknya. Dia daging kotak dan kita juga rotinya juga bikin sendiri, patty juga kita bikin sendiri dan kita pakai sayurannya juga cuma sekedar bawang doang. Gitu. Terus satu lagi kita steak itu kita rekomen di sini gitu karena steak kita harga yang terjangkau satu dan kualitas juga oke gitu. Kalau dari minumannya ini ada nggak sih yang membedakan dari yang kopi-kopi lain gitu? Nah kita sih di sini kalau buat minumannya sekedar kopi susu tapi ya sama yang lain. Tapi kita punya yang non coffee yang bisa membedakan dengan yang lain. Non coffee itu kita minuman tanpa gula, tanpa soda tapi dia segar seperti soda dan manis juga. Dia itu minuman namanya Edgar. Edgar itu dia minuman terdiri dari beberapa campuran kayak misalnya lemon tea, mango juice dan peppermint. Makanya dia segar, manisnya dari lemon tea, segar dari peppermint gitu. Kalau dari harga gimana Kak? Harga insya Allah sih terjangkau lah dari. Apa sih filosofinya dari sisi kiri? Kiri itu tidak selalu negatif. Cukup itu Kak. Cukup itu saja. Terus bagaimana sih Kak identitas coffee shop ini? Apakah berdiri sendiri atau franchise dari yang lain? Nah itu yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini tuh berdiri sendiri. Gitu. Kita tidak franchise. Mungkin kita akan membuka franchise gitu. Kalau berdiri ini tapi kita berdiri sendiri kok. Itu nggak franchise dari yang lain. Gitu. Udah berapa lama Kak? Kita ini udah berapa lama? Udah sekitar 2 tahun. Udah tahun berjalan gitu. Ada badan hukumnya nggak? Kalau dari badan hukum kita ada CV gitu. CV kita sisi kiri Indonesia gitu. Sudah tertera kok, jadi jelas mau dibawa kemana juga gitu. Apakah ini sudah halal dari makanan dan minumannya? Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah halal karena kita juga ada beberapa dari supplier yang kalau misal kita ngambil dari supplier misalnya kayak sirup juga kita mintain sertifikat halalnya, terus daging kita minta sertifikat halalnya. Jadi ketika ada kalau ingin mengecek sendiri kita sih sudah ada sertifikat halalnya gitu. Apakah dalam waktu dekat ini sisi kiri akan membuka cabang? Untuk waktu dekat sih tidak ada sepertinya, mungkin tahun depan. Walaupun tahun depan bentar lagi kan ya. Mungkin sekitar bulan Februari lah, Februari enggak, Januari, Februari, Maret, April, sekitar bulan Mei kita insya Allah mulai. Jadi untuk Kan saya. waktu dekat ini masih akan memfokuskan dulu di sini. Iya karena kita akan fokus dulu di sini karena kita baru pembukaan juga gitu. Oh ya Kak, mau dibawa kemana sih sisi kiri ini? Nah sisi kiri ini saya akan dijadikan brand. Jadi fokusnya sih emang di grill and coffee, tapi sisi kiri ini akan dibawa menjadi brand. Jadi kita akan membuka seperti misalnya kayak pakaian, apapun itulah gitu. Terus juga kita akan mengadakan event-event tertentu gitu. Eventnya itu mau fokusnya kemana? Eventnya itu kita akan fokus ke olahraga seperti basket, renang, nanti ada sepeda anak kecil, skate, BMX seperti itu. Jadi lebih fokus kepada olahraga dan anak muda. Kalau event itu disponsori atau kerjasama dengan pihak lain? Ini jadi insya Allah sisi kiri bakal fokus ke event itu dan akan menjadi sponsor tunggal gitu. Jadi misalnya kalau ada yang mau bikin event-event olahraga mungkin di tahun depan bisa hubungi
ke sisi kiri gitu, karena insya Allah sisi kiri akan memfokuskan nge-brand di olahraga gitu, di event olahraga lah. Apakah coffee shop ini menjalin hubungan dengan perusahaan lain atau bekerja sama gitu? Kita sih bekerja sama dan menjalin hubungan juga iya tentunya. Satu, kita dengan supplier daging gitu kan, dengan perusahaan daging kita menjalin kerjasama dan menjalin hubungan. Terus dengan perusahaan kayak powder, sirup, terus simple sirup, kita tuh perlu menjalin hubungan karena di salah satu sisi juga kita harus kan memakan waktu nih kalau kita yang beli sendiri, jadi kita lebih baik diantar gitu. Terus dari susu juga kita kerjasama biar harganya juga otomatis lebih murah kan gitu. Apa di sini atasan mendengarkan keluhan dari bawahannya atau ada prosedur tertentu lainnya? Nah gini, di sini tuh kita ada prosedur tertentu, tapi ketika emang sudah ada yang lebih menjanggal atau parah mungkin dia langsung ngomong kepada atasan. Tapi dari atasan sendiri kita selalu membuka dan welcome kepada semua untuk ya biar misalnya ngadu apa, misalnya ada konflik apa gitu kan. Jadi yang penting kita sih di sini seperti kekeluargaan terbuka gitu. Pernah nggak sih di sini ada konflik? Ya kalau konflik sih selalu ada ya. Seperti apa sih konfliknya tuh? Nah konfliknya itu seperti apa ya? Terkadang sih dari kayak misalnya dari anak-anak bar nih, anak-anak bar sama anak-anak bar tersendiri tuh kadang suka cekcok dalam masalah kayak orderannya ke meja mana, ke atas nama siapa, terus jadi suka konflik sendiri gitu. Ya konflik-konflik kecil lah. Terkadang juga dari chef, dari kitchen nih misalnya ke anak-anak bar, kadang juga terjadi konflik gitu ya, konflik-konflik tentang ya antar kemana, atas nama siapa, jadi Cara orderan. ngatasin konflik tersebut? Nah, paling gini konfliknya. Jadi ketika misal ada salah orderan nih dari saya sendiri sih nggak akan, ya udah lebih baik daripada ada konflik itu lebih baik dimakan bareng-bareng. Jadi biar tidak ada cekcok. Kenapa? Kalau ada cekcok itu bisa juga menurunkan kualitas nantinya. Karena jadi bad mood lah. Jadi nanti dia auranya jadi nggak enak lah konsumen. Jadi lebih baik seperti itu sih konflik-konfliknya. Nah, gimana sih pesan buat anak muda sekarang? Ya pesannya sih ya yang penting kita harus sering bersyukur, ikhlas, sabar, jangan lupa sama ke orang tua untuk selalu meminta izin lah, restu, pokoknya doa restu ke orang tua dan doa karena ya ampulah pokoknya itu sih intinya kita. Karena kalau kita bisa tahu bersyukur, penghasilan berapapun itu mencukupi. Kalau kita tidak bersyukur ya tidak bisa. Ya, jadi buat informasinya tentang sisi kiri jadi nambah wawasan ke kita. Semoga sisi kiri kedepannya semakin maju. Amin.